Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bertemu dengan saya, Robianto dari SMP Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester ganjil. Ya, baik. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Pertama, kita akan mencapai yaitu sikapnya dulu ya, menghargai proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kamu menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab dalam pembelajaran ini. Kemudian pengetahuannya, kamu mendeskripsikan penyusunan peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian perda provinsi dan kabupaten kota. Kemudian kamu nanti menyusun laporan telah tentang penyusunan tata urutan peraturan undang-undangan ini dengan penuh tanggung jawab. Itu yang akan kita capai, ya. Karena itu ikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan peraturan pemerintah, singkatnya PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi PP itu di bawah undang-undang, PP untuk menjalankan undang-undang. Jadi peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. Bagaimana tahapannya? Nah, ini tahapannya. Ada 3. Tahap pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini disusun oleh kementerian atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. Nah, jadi disiapkan oleh kementerian atau bukan kementerian. Ya. Pokoknya yang sesuai dengan bidangnya lah. Ya. Yang kedua, tahap penyusunan. Tadi kan rancangan, yang kedua penyusunan. Nah, penyusunan ini ya, dibentuk panitia antar kementerian. Ya. Jadi supaya ada harmoni antara sejumlah kementerian yang terkait, sejumlah bidang yang terkait. Ya. Baik kementerian maupun bukan kementerian. Ya. Nah, yang ketiga, jika sudah harmoni, maka ditetapkan dengan penandatanganan oleh presiden, diundangkanlah itu PP, gitu ya. Nah, jadi 3 itu ya. Itu peraturan pemerintah, ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Tahapannya perencanaan oleh kementerian atau bukan kementerian, penyusunan yaitu dengan membentuk panitia antar kementerian atau bukan kementerian, ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap penetapan oleh presiden. Berikutnya peraturan presiden, Perpres, peraturan presiden. Ya. Nah, peraturan presiden ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Jadi dia bisa untuk melaksanakan undang-undang atau untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Ya, jadi tingkatannya di bawah peraturan pemerintah. Ya, nah, itu peraturan presiden. Nah, penyusunannya juga ada 3 tahap. Ya. Nah, kalau ini pertamanya adalah pembentukan panitia antar kementerian atau bukan kementerian. Ya, dibikin panitia dulu lah. Ya, bikin panitia. Nah, panitia kemudian dia menyusun, ya, gitu. Kemudian pengharmonisan, pembuatan dan pemantapan. Jadi di kedua ini dibuat, ya, disusun, diharmonisasi antara semua pihak. Ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah pengesahan atau penetapan oleh presiden. Itu Perpres.
Sekali lagi, Perpres adalah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Ya. Berikutnya, nah ini sudah tingkat daerah, yaitu peraturan daerah provinsi, Perda-Prov, singkatannya Perda-Prov atau Perda provinsi. Ya. Nah, apa itu Perda provinsi? Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Ya. Jadi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Baik untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dibuat untuk dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Itu Perda provinsi. Melaksanakan peraturan yang lebih tinggi. Apa tadi yang lebih tinggi? Peraturan presiden, kemudian peraturan pemerintah, perpu atau undang-undang, itu seterusnya ke atas ya. Atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan daerah. Nah, rancangan Perda provinsi bisa diajukan oleh DPRD atau oleh gubernur. Jadi yang mengajukan rancangan itu gubernur bisa, DPRD bisa. Nah, bagaimana penyusunannya? Kan karena kita bicara penyusunannya. Nah, bagaimana penyusunannya? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, apabila rancangan undang-undang itu diusulkan oleh DPRD provinsi. Jika rancangan undang-undang itu disampaikan atau diusulkan oleh DPRD provinsi. Nah, tata caranya begini, paling tidak ada 3. Pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan kepada gubernur secara tertulis. Jadi bikin draftnya tertulis, sampaikan kepada gubernur. Nah, kemudian langkah yang kedua, nanti DPRD bersama gubernur membahas rancangan Perda provinsi tadi. Tentu gubernur di sini bisa diwakili oleh sekdanya atau oleh kepala-kepala dinasnya, oleh pembantu-pembantunya. Nah, yang ketiga, apabila sudah memperoleh persetujuan bersama, maka Perda tadi disahkan oleh gubernur untuk menjadi peraturan daerah provinsi. Ya. Nah, bagaimana kalau gubernur yang mengusulkan? Nah, kalau gubernur yang mengusulkan, maka gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD secara tertulis. Sama tadi ya, gubernur bikin rancangan secara tertulis sampaikan kepada DPRD maksudnya ya. Nah, yang kedua, DPRD bersama dengan gubernur membahas rancangan Perda provinsi, dibahas bersama-sama. Samalah tadi, tentu gubernur bisa diwakili oleh sekdanya atau pembantu-pembantunya, kepala-kepala dinas atau siapa saja yang berkait dengan Perda tersebut. Nah, yang ketiga, apabila pemerintah sudah setuju, pemerintah dalam hal ini gubernur setuju, DPRD setuju, maka rancangan Perda tadi disahkan oleh gubernur menjadi Perda provinsi. Nah, kelihatannya mudah ya bikin Perda itu ya. Nah, kalau dari gubernur bikin secara tertulis sampaikan pada DPRD membahas, ya, kemudian nanti setelah setuju disahkan oleh gubernur menjadi Perda provinsi. Nah, tapi tentu tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Nah, berikutnya Perda kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota. Kabupaten setara dengan kota ya, karena itu kita membuatnya Perda kabupaten garis miring kota. Kalau kita bicara kota ya sama dengan kabupaten lah maksudnya ya. Nah, apa Perda kabupaten kota itu? Adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota bersama dengan bupati dan wali kota atau bupati atau wali kota ya. Tentu Perda tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah atau daerah yang bersangkutan. Ya, itu Perda kabupaten kota.
peraturan perundang-undangan yang dibuat atau yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kota bersama dengan Bupati atau Wali Kota. Dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, bagaimana perumusannya, penyusunannya? Nah, penyusunan Perda Kabupaten Kota. Ya. Nah, pertama, rancangan undang-undang, rancangan Perda bisa disampaikan oleh DPRD Kabupaten Kota atau oleh Bupati Wali Kota. Ya, jadi yang mengajukan rancangan bisa DPRD Kabupaten Kota, bisa Bupati atau Wali Kota. Bagaimana selanjutnya? Nah ini, jika rancangan Perda itu disampaikan oleh DPRD Kabupaten Kota, ya, maka urutannya adalah yang pertama, DPRD Kabupaten Kota mengajukan rancangan Perda kepada Bupati atau Wali Kota secara tertulis. Ya. Jadi DPRD Kabupaten Kota menyampaikan kepada Bupati atau Wali Kota secara tertulis. Nah, nanti langkah yang kedua, DPRD Kabupaten Kota bersama dengan Bupati atau Wali Kota atau pembantu-pembantunya membahas rancangan Perda tadi. Yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka Perda tadi disahkan menjadi Perda Kabupaten Kota. Nah, bagaimana kalau rancangan tadi Bupati atau Wali Kota yang menyampaikan? Nah, kalau Bupati dan Wali Kota yang memberikan usul, maka langkahnya adalah pertama, Bupati atau Wali Kota menyampaikan secara tertulis kepada DPRD rancangannya tadi dengan cara tertulis, draftnya itu lah. Kemudian yang kedua, nanti DPRD bersama dengan Bupati Wali Kota dan pembantu-pembantunya tentu membahas rancangan tadi. Tawar-menawar lah di situ, ya. Ada pengurangan, ada penambahan, pokoknya untuk menciptakan Perda yang bagus untuk masyarakat. Tentu juga dalam hal yang kedua ini, baik itu Perda provinsi, peraturan pemerintah atau undang-undang, dalam masa-masa ini juga menerima masukan-masukan dari pihak luar, dari orang per orang, dari lembaga-lembaga sosial masyarakat, dari partai-partai politik, ya, itu dihimpun lah supaya menghasilkan peraturan yang bagus. Nah, yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan Perda tadi disahkan menjadi Perda Kabupaten atau Perda Kota. Perda Kap atau Perdakot atau Perkot menyebutnya, ya. Nah, itulah bagaimana tata cara pembentukan peraturan daerah kabupaten kota. Demikianlah pembicaraan kita tentang penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya. Kita simpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan kita yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada TAP MPR, Undang-Undang dan Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah berupa provinsi, kemudian terakhir Perda Kabupaten Kota. Masing-masing memiliki proses penyusunan yang berbeda-beda. Namun semuanya ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan kita melihat tadi tata caranya sedemikian rumit, ya, barangkali kita juga belum mudeng, ya. Tapi kalau nanti kamu putar berkali-kali, kamu mungkin mudah-mudahan bisa paham. Ya. Maka apapun peraturan perundang-undangan itu, mari kita taati. Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, sampai kepada Perda provinsi, kabupaten, kota, itu kita patuhi, kita jalani, kita jalankan, kita tegakkan untuk kemaslahatan bersama. Ya,
Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Kalau kurang jelas ya diputar lagi, dibaca bukunya, catatannya dibaca, bukunya dibaca, diputar berulang-ulang sehingga bisa lebih paham. Oke ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mari kita terapkan protokol kesehatan dengan senantiasa menjaga jarak, sering cuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, memakai masker jika keluar rumah, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa.